saya di tempat teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Ya. Yap. Hari ini alhamdulillah kita kembali bertemu ya di praktikum, tetapi praktikum kewirausahaan yang dimana nanti goalnya teman-teman diminta untuk membuat proposal ide bisnis gitu ya, dari apa yang teman-teman hasil diskusi. Untuk kelompok apakah sudah dibagi kemarin ya? Sudah, Pak. Oke, nanti saya minta tolong untuk di-share ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita sharing bareng, mungkin dari teman-teman ada yang mungkin lebih ahli ya dari saya mengenai bagaimana menemukan ide bisnis gitu. Sebenarnya dulu saya dijadikan dosen dari prodi yang mengampu kewirausahaan, karena waktu itu saya menjadi dosen tuh masih nyambi usaha budidaya ikan. Jadi saya kan dari sarjana perikanan. Waktu itu saya terakhir budidaya itu sekitar 2 tahun yang lalu. Karena udah mulai tidak bisa fokus, saya fokus di Uni saja. Karena waktu itu mahasiswanya masih 3 angkatan, jadi masih bisa di-handle lah yang di rumah. Dan sekarang sudah 4 angkatan dan kurang bisa fokus, mending saya fokuskan di sini saja. Nah, bagaimana cara mencari atau menemukan ide bisnis? Di sini teman-teman ada yang sudah punya bisnis belum? Punya usaha gitu? Belum, Pak. Oh, belum ada. Bapak, mohon maaf. Itu di kolom chat, Jenny belum di-admit katanya, Pak. Oh, ya. Oke, Terima kasih, Pak. Ya. Tuh, Jenny mana? Nggak muncul lu? Sudah, Pak. Oh, udah. Oh, ya. Oke, Jenny. Saya presensikan dulu. Tidak kecer. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke. Nah, kenapa kewirausahaan ini jadi penting ya? Karena ya yang namanya wirausaha itu tentunya akan berbeda dari segi banyak hal ya dibandingkan ketika teman-teman bekerja sebagai karyawan apapun ya, atau sebagai ya dosen atau yang lain, tapi itu di bawah seseorang tuh ya yang memerintah, yang menentukan arahnya. Walaupun kalian nanti jadi kepala bidang, tetapi kan di atasnya masih ada yang mengatur kalian gitu ya. Tetapi ketika kalian jadi entrepreneur, menjadi wirausahawan, wirausahawan gitu, itu akan banyak hal yang apa ya, itu dari segi kesiapan mental, dari segi kreativitas, intuisi dan lain-lain itu berbeda. Walaupun tidak berarti bekerja selain menjadi wirausaha itu tidak baik ya, karena sama-sama ada intuisinya, ada yang lain. Tetapi ketika menjadi wirausaha, karena ketika teman-teman tidak meng-push, tidak memaksakan semua potensi yang ada pada diri teman-teman, teman-teman akan ya kasarannya tidak bisa makan apa-apa gitu ya, ketika tidak berhasil untuk memaksakan diri mengeluarkan potensinya. Nah, bisnis itu bisa macam-macam. Walaupun kalian nanti ada di biotek gitu ya, tidak melulu bisnis itu harus di bidang biotek. Walaupun bagus sekali kalau teman-teman bisa mengembangkan bisnis di bidang bioteknologi atau paling tidak di pertanian, di mikrobiologi yang lain-lain. Nah, intinya ketika teman-teman menjadi mahasiswa, itu ada hal yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin dulu belum pernah saya ceritakan, ada teman S2 saya. Dia ini belajar atau dia ngambil S2, sekolah S2, ketika yang lain itu ingin lanjut menjadi peneliti, lanjut jadi dosen, dia ini perempuan ya. Dia ini ketika S2 ini motivasinya adalah ingin menjadi ibu yang baik, ingin menjadi ibu yang pinter buat anak-anaknya. Ini baru satu ini saya temukan dari dia gitu ya. Dari seluruh teman-teman itu yang alasannya kuliah S2 yang tidak menjurus ke peneliti, ke akademisi gitu, ya baru satu ini saya menemukan. Dan ya ini saya jadi berpikir-pikir waktu itu, wah luar biasa ya, ini memang kuliah ini kalau dipikir-pikir memang teman-teman ini kan tidak
memang yang utama itu belajar. Memang teman-teman yang utama belajar tentang teorinya, tentang menjawab pertanyaan. Tetapi secara tidak langsung, apalagi nanti kalau offline ya, teman-teman itu juga belajar mengenai interaksi, teman-teman belajar mengenai tenggang rasa, teman-teman belajar mengenai kesabaran, ketelitian, kedisiplinan, yang dimana itu tidak akan teman-teman temukan ketika teman-teman tidak berkuliah. Karena berbeda, misal teman-teman ada praktikum banyak, lalu ada deadline, teman-teman ada manajemen waktu di situ. Nah, di sini ada pelatihan soft skill yang teman-teman tidak bisa tidak disadari, tidak secara langsung teman-teman dapatkan. Nah, di kuliah S1 ini juga teman-teman tidak hanya belajar, walaupun yang utama belajar tadi ya, belajar mengenai teori di biotek, tetapi sebenarnya teman-teman juga belajar mengenai hal yang lain di sini. Teman-teman mungkin ini nanti beda dosen, beda sifat, beda kekarepan, ya, keinginan ya, teman-teman ingin menjadi apa gitu. Nanti misal teman-teman di tahun ini dibimbing oleh dosen X gitu. Tahun depan dosen X ini berangkat S3, teman-teman ganti pembimbing. Ini nanti akan beda hal, beda cara pembimbingan, beda cara menargetkan. Nah, itu justru akan memperkaya teman-teman, termasuk teman-teman sendiri mengembangkan keterampilan interpersonalnya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, teman-teman walaupun di biotek ini nanti bisa mengembangkan, kalau ini topiknya adalah kewirausahaan, tidak harus selalu di bidang bioteknologi, karena luas sekali, tergantung peluang apa yang teman-teman dapatkan nanti gitu ya. Nah, kenapa orang itu mau menjadi wirausahaan? Motivasi apa sebenarnya yang membuat orang itu mau berwirausaha? Kalau orang awam mungkin ya, kebanyakan orang gitu, di tempat saya kebetulan masih banyak orang-orang seperti ini. Orang kaya itu ketika orang itu bisa kaya karena orang tuanya kaya, itu di tempat saya masih sangat kental seperti itu. Orang itu bisa sukses kalau dia nyogok. Orang kaya itu, orang punya banyak uang itu dia sukses karena dia menggunakan atau memiliki link orang dalam, atau dia menggunakan guna-guna. Kalau di tempat saya masih kental seperti itu, karena memang di tempat saya mayoritas kalau dari segi pendidikan memang tidak tinggi-tinggi semua gitu, tidak semuanya tinggi gitu. Jadi kebanyakan lulusan SMP, SMA yang di tempat saya tinggal sekarang ya. Jadi memang dari cara pandang mengenai pengusaha itu di tempat saya kurang bisa berkembang gitu. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya terkungkung di situ ya. Tidak hanya ketika orang itu mau belajar, itu akan banyak hal sebenarnya yang tidak akan, ada banyak hal yang dia ini tidak akan dapatkan ketika dia hanya diam saja. Karena memang ketika orang kemampuannya cuma, atau bukan cuma ya, ketika dia pengalamannya cuma sampai 40 gitu ya, misalnya 0 sampai 100 gitu ya. Dia pernah hidup sampai pengalaman 40 gitu. Dan dia merasa dia udah 40 ini udah cukup. Dia akan memandang yang di atasnya itu, yang lebih kaya, yang lebih pintar, yang lebih sukses, itu karena dia udah merasa cukup ya, udah merasa di level paling tingginya dia akan merasa yang di atasnya tadi pasti menggunakan cara curang atau cara yang lain, cara yang kurang baik gitu. Nah, ini hal yang tidak boleh ada di teman-teman. Jadi pencapaian apapun yang teman-teman dapatkan atau saat ini sudah dalam posisi nyaman misal gitu ya, entah dari finansial atau dari kehidupan di sosial atau kehidupan keluarga, tetaplah kalian silahkan tetap meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas diri kalian ya. Potensi kalian ini ketika ditingkatkan, ketika dikembangkan itu akan jauh melebihi apa yang pernah kalian bayangkan. Termasuk ketika ingin menjadi wirausaha ini. Jadi mengapa orang-orang, kebanyakan ya, ini alasan kenapa orang-orang ingin menjadi wirausaha. Yang pertama, karena kreativitasnya atau karena daya pikirnya dia itu tidak sesuai dengan tempat dia bekerja atau di tempat dia hidup gitu. Ketika kamu hidup, ketika kamu tumbuh dan kamu hanya mengira bahwa
ya yang kamu lihat, dunia itu apa yang kamu lihat, itu sebenarnya salah ya. Jadi sebenarnya ketika kamu melihat lebih jauh gitu ya, kalian melihat lebih jauh, sebenarnya kalian ini adalah, kalau di sini Steve Jobs itu menyampaikan bahwa orang-orang itu tuh tidak lebih pintar daripada kamu. Jadi ketika teman-teman ini mau melihat keluar, melihat ke lebih luas gitu ya, mau belajar, mau membaca, mau berinteraksi dengan banyak orang, itu teman-teman di satu titik akan menemukan bahwa ya aku ini sebenarnya tidak lebih apa, ketika memandang yang lebih sukses kan berarti oh dia lebih pintar. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalian itu punya kemampuan untuk berbuat lebih gitu ya. Nah, ini yang saya hubungkan tadi di tempat saya ya. Jadi di tempat saya ini lingkungannya itu cukup menghambat anak-anak muda untuk bisa berkembang gitu. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, ketika teman-teman ada hal yang ingin dikembangkan, punya ide kreatif apa, itu jangan takut untuk dikembangkan, jangan takut untuk bisa keluar dari zona nyamannya, jangan takut untuk berbeda dari orang lain, jangan takut salah ya, jangan takut disalahkan orang lain, jangan takut akan pandangan orang lain. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai titik tersebut ya, kalian bisa belajar dan kalian akan berkembang jauh lebih baik. Jadi yang pertama mengenai ketika teman-teman punya ide kreativitas dan itu berbeda dengan orang lain, itu jangan jadikan alasan untuk tidak jadi mengembangkan bisnisnya. Misalnya konteksnya bisnis. Misal teman-teman ingin mengembangkan nanti ya teknologi, kan sekarang solar system gitu ya. Nah teman-teman ingin menggabungkan dengan penanaman mungkin tanaman transgenik yang dia bisa ditanam di genting gitu ya, di mana dia bisa menyuplai O2 lebih banyak, O2 alami. Nah, mungkin ini susah sekarang, tapi nanti mungkin 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi bisa diwujudkan. Tetapi ketika di lingkungan kalian ada orang yang bilang, oh kayak gitu nggak mungkin lah, ini nanti mahal, ini nanti birokrasinya nggak bisa, ini nanti tentang jangan seperti itu. Jadi orang-orang yang wirausahaan sukses itu biasanya mereka itu berani mendobrak pintu itu ya. Pintu ketika kreativitas mereka tidak sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup, entah lingkungan kerja atau yang lain, termasuk Steve Jobs ini ya. Teman-teman udah tahu lah Steve Jobs ini dari yang mendirikan Apple, di mana dia ini banyak terobosan-terobosan yang di awal mula dia melakukan terobosan tersebut banyak yang meremehkan, banyak yang mengecap dia ini gila dan lain-lain. Tapi hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri sekarang ya, produk Apple walaupun mahal tapi yang ngantri luar biasa. Tetapi memang produk yang dia jual itu tidak hanya mengejar merek ya, tidak hanya menjual merek, tidak hanya menjual brand, tetapi memang harga yang didapatkan dari barang tersebut itu sesuai dengan manfaatnya. User experience-nya itu sesuai lah dengan apa yang dikeluarkan, harga yang dikeluarkan. Jadi ini yang pertama. Banyak kan orang-orang itu mau jadi wirausaha karena kreativitasnya tidak bisa berkembang ketika hanya di sana saja, hanya stuck di situ aja, di tempat kerja, di lingkungan itu, makanya dia berani berkembang. Lalu yang kedua, orang-orang yang sukses berwirausaha, mereka ini tidak sesuai dengan pola kehidupan orang-orang pekerja kantoran. Jadi orang yang berangkat jam 9, pulang sampai jam 5, lalu mereka rutinitasnya seperti itu terus, walaupun ada waktu istirahat yang cukup ya dari jam 5 sore, atau kalau kita di sini jam 4 sampai kalau kuliah sampai jam 4 gitu ya, itu jam 4 sampai besok pagi itu ada waktu istirahat. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mau rutinitas seperti itu, tidak betah dengan rutinitas seperti itu ya. Jadi orang-orang yang tidak betah seperti itu, biasanya dia punya keinginan untuk memiliki pola manajemen waktu sendiri. Dan ini tidak salah, termasuk ini ketika teman-teman sekarang memang belajar ya, memang belajar. Ketika belajar, orang-orang lain atau mahasiswa yang lain setelah selesai kuliah sudah ngerjakan tugas, sudah istirahat. Tetapi orang-orang yang berjiwa entrepreneur,
itu ketika sudah selesai semua tugas wajibnya, dia mengembangkan diri gitu ya. Baik dia berinteraksi, baik dia membaca buku mengenai bisnis atau yang lain-lain. Jadi dia memanfaatkan waktunya itu di luar rutinitas orang-orang pada umumnya gitu. Memang dia bekerjanya jauh lebih keras gitu ya. Dia akan jauh lebih effortnya itu lebih tinggi gitu untuk belajar di awal. Tapi apa? Tapi dia sebenarnya ketika bekerja keras di awal tadi, ketika selesai belajar mungkin dia jualan, mungkin dia punya ide langsung diaplikasikan gitu ya, dicoba terus menerus. Dia akan memupuk hasilnya itu nanti. Ketika orang-orang lain itu ketika tua gitu ya, mereka pensiun gitu ya, dana pensiun dan hidupnya gitu-gitu aja. Mungkin teman-teman nanti ketika sudah pensiun atau ketika sudah di umur senja itu bisa menikmati hasil kerja kerasnya sekarang, tidak perlu memikirkan uang dari mana, tidak perlu memikirkan asuransi dan lain-lain. Karena ini memang sudah ditabung di awal. Nah, ini yang dimaksud yang nomor 2 ini. Orang-orang yang biasanya berwirausaha itu adalah orang-orang yang dia memang tidak suka dengan rutinitas yang begitu-begitu saja gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, orang yang berwirausaha itu jelas orang-orang yang dia maunya belajar terus. Mereka tidak berhenti untuk belajar. Mereka tidak cukup kalau hanya mempelajari satu bidang gitu ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika teman-teman kuliah, itu teman-teman juga belajar berinteraksi, teman-teman disiplin, tenggang rasa, kerjasama kalau kelompok, dan orang-orang yang berwirausaha, orang-orang wirausaha yang sukses, itu tidak hanya itu ya. Jadi yang dipelajari itu lebih banyak lagi, tawar-menawar, bargaining, lalu tentang harga, tentang, ya mungkin dari ada matematikanya, nanti ada ekonominya, mungkin kalau yang dibahas adalah tentang, yang dijual adalah tanaman atau hewan, berarti belajar biologi juga, dan lain-lain. Ini suatu menjadi wirausaha berarti dia seorang pembelajar yang kompleks gitu ya, tidak hanya di satu bidang. Nah, ketika teman-teman itu cocok atau teman-teman sesuai dengan hal ini, berarti teman-teman memang bisa jadi memang bakatnya nanti menjadi wirausahawan gitu ya. Jadi ketika kok belajar ini merasa kurang, kok mempelajari hal ini kok kayaknya gatel kalau nggak mempelajari hal yang lain gitu ya, itu dia akan bisa berkembang lebih jauh, apalagi kalau memang ketika merasa kurang tuh lalu dilanjutkan dengan belajar. Nah, ini ada kata-kata dari Gerber ya. Gerber ini dia seorang penulis buku dan dia ini usahanya salah satunya konsultan menjadi wirausahaan sukses. Jadi dia wirausahaan sukses yang menjadi konsultan gitu ya. Seorang wirausahawan, entrepreneur gitu ya, dia ini melihat kesempatan, peluang itu kemanapun dia melihat gitu. Dia bisa melihat peluang dimanapun gitu. Tetapi orang lain itu melihat hal-hal yang dia lihat itu sebagai masalah. Jadi ketika orang lain melihat itu masalah, tetapi seorang entrepreneur itu melihat itu sebagai peluang. Nah, orang-orang yang berjiwa wirausaha itu memiliki cara pandang yang cukup berbeda ya. Dan ini bisa dilatih sebenarnya. Ini bisa dilatih. Ini sangat-sangat bisa dilatih. Jadi orang yang berjiwa wirausaha itu dia lebih fokus pada ketika ada masalah gitu ya. Dia akan lebih fokus pada ini peluang apa yang bisa diambil atau ini solusi apa paling cepat yang bisa diambil. Ketika orang-orang lain mungkin mengeluh, orang-orang lain mungkin berhenti di situ. Nah, ini bisa teman-teman pelajari ketika misal nanti ketika di kelas kerja kelompok, lalu ada kelompoknya yang ada anggota kelompoknya tidak mengerjakan pekerjaan kelompoknya, jadi nilainya jelek gitu ya. Nah, nanti dimarahi dosen pula. Nah, itu orang-orang yang berjiwa wirausaha yang di mana masalah itu jadi peluang, itu mungkin akan jadi teman-teman akan memutar otak lagi gimana caranya agar mengorganisir suatu kelompok itu lebih baik gitu ya. Mungkin teman-teman kalau di YouTube sering melihat mande.com gitu ya, mungkin teman-teman bisa membuatkan Google Drive atau apa untuk target-target dan mengantisipasi target tersebut sebelumnya. Jadi misal teman-teman presentasi Jumat minggu depan gitu ya, dipilih satu ketua. Nah, salah satunya misal teman-teman jadi ketua gitu. Teman-teman bikin timeline,
teman-teman bikin perencanaan yang matang. Nah, ini salah satu ciri pembelajar ya. Jadi tidak terus menyalahkan, oh kamu nggak kooperatif, kamu nggak bisa kerjasama. Tetapi seorang wirausahawan, walaupun ada ketegasan, tetapi dia juga fokusnya itu lebih pada solusi. Masalahnya itu seperti apa, dan itu hanya bisa dilakukan ketika teman-teman tidak bosan untuk belajar. Lalu yang keempat, ide-ide kalian itu berbeda dari orang lain ya. Kalau yang pertama tadi mengenai kreativitasnya tidak sesuai dengan tidak bisa berkembang di tempat kerja, di lingkungan. Kalau di sini ide kalian itu sering berbeda gitu ya. Ide kalian ini sering out of the box kalau gampangnya gitu ya. Kalau kata Albert Einstein, itu logika itu akan membawamu dari titik A ke titik B, tetapi imajinasi itu akan membawamu kemana-mana. Jadi orang-orang orang yang berjiwa wirausaha biasanya imajinasinya kemana-mana gitu ya. Imajinasinya luas, tidak hanya terkungkung di satu titik gitu. Misal teman-teman usaha tanaman hidroponik gitu ya. Dan teman-teman tidak, kalau mungkin wawasannya luas, ketika hidroponik biasanya seperti ini, teman-teman ingin menggabungkan dengan IT gitu. Jadi nanti tinggal di setel, jadi pengelolaan kebunnya itu semuanya full menggunakan komputer atau bisa diakses lewat HP misalnya seperti itu. Termasuk pemanenannya semuanya serba robotik, tidak perlu ada orang di sana gitu. Pemantauannya, pH dan lain-lain, suhu dan lain-lain itu semuanya serba robot, misal seperti itu. Ini ketika orang-orang berwirausaha itu ide-idenya di luar idenya atau out of the box dibandingkan ide-ide orang lain. Elon Musk itu juga dia idenya membuat perjalanan ya, wisata keluar angkasa, dan sekarang menjadi orang paling kaya di dunia ya. Nah, lalu yang kelima, orang-orang berwirausaha karena mereka ada motivasi untuk melakukan sesuatu gitu, untuk berbuat sesuatu untuk orang lain gitu. Nah, ini kata namanya Gai Kawasaki ya, ini juga entrepreneur, dia motivator, penulis buku juga. Alasan paling tepat ketika kalian ingin berorganisasi atau membuat suatu company gitu ya, membuat suatu perusahaan, itu adalah kalian ingin membuat produk yang dimana produk atau jasa gitu ya, yang dimana itu bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Dengan kata lain, produk atau jasa yang kalian ingin jual itu memberikan dampak gitu ya, memberikan dampak baik langsung atau tidak langsung kepada manusia. Misal dampaknya ke lingkungan gitu. Oh, berarti nanti kan manusia bisa hidup jauh lebih lama, lebih nyaman gitu. Atau langsung ke manusia mendapatkan makanan lebih cepat atau lebih higienis, atau transportasi lebih nyaman dan lain-lain. Jadi alasan kelima adalah karena orang-orang yang berwirausaha itu, mereka ingin melakukan sesuatu niatnya. Lalu yang keenam adalah mereka ingin mengubah dunia. Jadi ini lingkupnya jauh lebih luas lagi. Nah, kata Mark Twain, ini juga entrepreneur, 20 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang ya, kalian sekarang umurnya berapa ya? 18, 19 gitu ya. 20 tahun lagi mungkin 39 tahun, 40 tahun gitu ya. Kalian akan menyesali hal-hal yang tidak jadi kalian lakukan dibandingkan hal-hal yang kalian lakukan. Jadi saya yakin teman-teman di sini memiliki banyak keinginan, banyak ide-ide gitu ya. Mumpung masih muda, mumpung masih ya belum nikah gitu. Kalau single siapa tahu ada yang double, masih belum nikah gitu ya. Silahkan kembangkan diri kalian. Lakukan apa yang kalian inginkan sekarang. Karena nanti ketika sudah kalian menginjak umur 40 tahun, kalian akan menyesal ketika, misal dulu saya pengennya naik keliling dunia dengan ini gitu ya. Ini di luar konteks wirausaha gitu ya. Kalian ingin, misal ketika nanti lulus, aku pengen ke sana gitu. Atau ketika liburan, saya pengen magang di tempat ini. Saya ingin mencari pengalaman di sana. Tetapi karena malas, karena yang lain, itu jadi
Jadi diurungkan gitu ya. Jadi diurungkan niatnya untuk kemana-mana gitu ya. Nah, di sini hubungannya apa dengan mengubah dunia tadi? Jadi orang-orang yang berjiwa wirausaha itu dia ini punya punya rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang yang itu rencananya sangat besar gitu ya. Karena dia ingin mengubah dunia. Oleh karena itu, dia ketika punya ide itu tidak segan-segan untuk diwujudkan. Ketika ada kepikiran sesuatu itu tidak ragu-ragu untuk segera dicoba gitu. Sehingga nanti tidak menyesal. Sehingga di umur 40 tahun itu udah tahu hal-hal yang tadi udah dicoba-coba tadi dari sekian banyak tadi itu yang paling ideal atau paling berhasil yang mana gitu ya. Nah, ini kalau nasihat dari Mark Twain ini, jadi sekarang ini silahkan kalau kalian punya kapal itu silahkan layarnya itu dikembangkan, lalu silahkan sesuaikan dengan arah angin, lalu silahkan kalian mengeksplorasi semuanya, silahkan bermimpi dan silahkan memperoleh hal-hal baru di dunia ini. Ya. Jadi ini masih muda semua kalian ya. Saya yakin masih muda semua ini dibandingkan saya ini. Silahkan ini ketika energinya masih banyak, waktunya juga masih banyak gitu ya. Itu silahkan teman-teman jangan takut untuk mencoba. Apalagi ketika ide-idenya banyak itu, kalau idenya dalam bentuk tulisan atau dia ingin bisa dilombakan. Kalau misal dia bisa diwujudkan, silahkan diwujudkan. Coba didiskusikan kalau misal dia ada hubungannya dengan biotek, didiskusikan dengan dosennya. Ya ide seperti ini. Nanti dari segi pendanaan, kalau misal idenya itu bisa mengembangkan UNISA misal gitu ya, itu malah bisa didanai oleh dari UNISA misal seperti itu. Tapi jangan takut untuk mencoba. Karena ingin mengubah sesuatu yang besar itu harus dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, itu tadi alasan-alasan dari umumnya para wirausahawan itu ya. Mengapa mereka memilih berwirausaha dibandingkan mereka kerja kantoran gitu ya, kerja sebagai karyawan. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah topik hari ini ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan ide bisnisnya gitu ya. Kan tadi alasan-alasan ya, mulai dari kreativitasnya tidak sesuai dengan lingkungannya, lalu pemikirannya out of the box, lalu tadi karena ingin mengubah dunia, karena ingin melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, lalu untuk menemukan idenya gimana? Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman kalian, baik pengalaman yang dia tidak bagus maupun pengalaman-pengalaman yang kalian dapatkan sehari-hari. Jadi, kalian pasti hidup selama 19 tahun ini pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami musibah mungkin ya, pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, yang pertama untuk mencari ide ini adalah ide ini berasal dari solusi dari kesulitan-kesulitan yang pernah kalian hadapi gitu. Atau ide ini muncul dari kegiatan yang rutin kalian lakukan. Nah, misal teman-teman ini apa ya sekarang kesibukannya kuliah gitu ya. Kuliah harus tepat waktu, teman-teman mungkin mengembangkan ide membuat agenda digital bioteknologi, misal seperti itu, misal ya. Jadi kalian berangkat dari pengalaman atau kesulitan pribadi, itu diangkat menjadi ide bisnis. Karena kalau kalian itu pernah melakukan mengalami kesulitan itu sangat besar kemungkinannya orang lain juga pernah mengalami kesulitan itu gitu ya. Ada banyak orang yang membutuhkan solusi dari kesulitan tersebut. Nah, termasuk ini, apakah kalian ini merasa harus ada sesuatu produk yang membantu kalian saat ini gitu ya? Misal saat ini harusnya sudah ada marka atau apa ya, alat bantu untuk nge-track orang yang infeksi atau tidak di tempat umum misal gitu ya. Nah, teman-teman bisa berangkat dari pengalaman itu. Jadi teman-teman punya keinginan ini seharusnya saat ini tuh ada alat ini, tapi kok nggak ada ya. Nah, itu bisa menjadi ide bisnis. Nah, ini tadi nyambung ke yang keinginan orang untuk berbisnis tadi. Ketika ada ide, itu jangan takut untuk
diutarakan gitu, bukan diselatankan gitu. Jadi jangan takut untuk disampaikan dan diwujudkan gitu. Jadi ini yang pertama ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kesulitan yang pernah dialami, atau berdasarkan ini, tadi, kalian ini merasa saat ini harusnya ada apa sih? Mungkin buku digital gitu ya, buku tetapi dia digital gitu. Jadi mungkin lembaran-lembaran tetapi dari apa ya, membran atau apa gitu yang dimana tulisannya itu bisa berubah-ubah, bukunya tipis tetapi dia bisa dibuka dan apa namanya tulisannya bisa disesuaikan dengan kuliah saat itu misal gitu ya. Itu untuk jangka panjang sekali. Jadi ada 3 hal itu yang pertama ya, mengenai pengalaman, kesulitan, atau hal-hal yang sebenarnya kalian rasakan ada yang kurang saat ini gitu. Nah ini yang kurang ini perlu ada, nah ini silakan kalian yang mewujudkan. Yang kedua adalah menganalisis tren. Memang ini perlu konsultasi dengan konsultan bisnis ya, mengenai tren ini memang harus belajar. Tetapi saat ini orang-orang banyak yang mengikuti tren yang sudah ada, atau mungkin lebih mudahnya konsumen di Indonesia itu dalam tanda kutip itu apa namanya ya, suka ikut-ikutan gitu ya. Contoh saat ini lagi booming tanaman gitu ya. Nah ini kalau orang yang berbisnis tanaman itu mungkin ketika di awal pandemi itu sudah menganalisis ini nanti orang-orang banyak di rumah. Butuh sesuatu yang ada di rumah yang tidak membosankan apa? Ya tanaman hias salah satunya, di mana nanti kan yang suka biasanya ibu-ibu. Dan ibu-ibu kan ketika kalau dalam konteks belanja itu kan hobi gitu ya. Tidak ada henti-hentinya untuk, tidak ada bosannya untuk belanja. Jadi ini tepat banget ketika di awal pandemi mungkin di pertengahan udah mulai jualan tanaman misalnya seperti itu. Nah ini luar biasa sekali sekarang. Di tempat saya aja penjual tanaman kalau hari Minggu itu wah pateng telecek ya di mana-mana ada gitu loh. Dengan harga tanaman sekecil ini kok 150, yang agak besar ada yang 2 juta, 2,5, ini kan luar biasa. Ini seperti dulu ketika fenomena lohan ya, ikan lohan itu juga, tapi kan sekarang udah murah gitu. Nah ini fenomena tanaman ini kok ya saya rasa nanti trennya di satu titik bakalan turun lagi, harganya akan turun lagi. Saya ada teman di mana dia ini hobinya tanaman, dan dia sudah mulai menanam tanaman ini, menanam berbagai macam tanaman itu udah jauh-jauh hari ya, sudah lama gitu ya, jauh sebelum pandemi, sehingga sekarang koleksinya banyak. Nah, dia sering share di IG tanaman-tanamannya. Ketika pandemi ini bahkan ada yang menawar tanaman dia yang dulu belinya itu puluhan ribu, 10, 20 ribu, ditawarnya sampai ratusan ribu hingga jutaan. Dan ini mengherankan sekali ya, maksudnya dia nggak menyangka bakalan ada peluang seperti ini, karena dia memang tidak untuk usaha awalnya, dia untuk hobi gitu. Tetapi karena trennya seperti ini, dia ikut menjual. Jadi ini kalau yang pengusaha asli, dia bakalan menganalisis sejak lama, menganalisis keadaan gitu ya, menganalisis keadaan, termasuk ini menjadi YouTuber, menjadi vlogger, itu kan juga saat ini jadi menjamur gitu ya. Bahkan banyak yang mengeluh vlogger-vlogger yang bukan artis gitu ya. Kenapa artis juga ikut membuat YouTube, menjadi YouTuber, dan mengambil alih rezeki mereka. Ini sekarang macam-macam lah yang menjadi motivasi menjadi wirausaha gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat trending topik di sosial media ya, banyak sekali, ada Twitter, ada YouTube, ada IG, ada Facebook. Mungkin sekarang trennya Korea gitu ya, ke depan kayaknya Korea nggak bakalan mati nih. Nah, teman-teman bikin apalah, topi ala Korea, atau gelang ala Korea, atau yang lain. Atau bisa video call dengan artis Korea selama 1 menit, atau apalah. Lalu yang ketiga ini yang sebenarnya paling mudah dilakukan ketika teman-teman sudah mendapatkannya ya, yaitu sesuaikan dengan passion kalian, sesuaikan dengan hobi kalian, kesukaan kalian gitu ya. Jadi bisnis yang paling baik adalah yang hobi yang dijual gitu ya. Hobi yang bisa menghasilkan uang, itu bisnis yang paling bagus. Jadi bagaimana teman-teman bisa mencari passion ini? Bagaimana teman-teman bisa mencari apa yang disukai? Bagaimana bisa mencari hobi yang bisa dijual? Teman-teman bisa ngelis gitu ya, hal-hal apa yang disukai dan hal-hal apa yang tidak disukai.
Misal, aku nggak suka nih ketemu sama orang gitu ya, nggak suka ngobrol langsung dengan orang. Nah ini bisa nanti bisnisnya online misalnya. Ini nggak bisa kalau bisnisnya langsung ngobrol dengan orang gitu ya. Contoh seperti itu. Di list, lalu kalian ngelis juga hal-hal apa yang kalian ini rela lakukan dengan cuma-cuma gitu ya. Misal kalian rela membersihkan, rela menata sesuatu dengan rapi, misal seperti itu. Atau kalian punya kecenderungan untuk membuat sesuatu itu rapi gitu ya. Nah itu bisa kalian membuat baju, bisa kalian membuat kerajinan dan lain-lain. Termasuk kalian dengarkan saran orang lain tuh mengatakan kalian ini bagusnya di bidang apa, kalian ini suka apa, misal kalian jujur, kalian baik, oh berdagang aja, atau kalau berdagang ini juga jualan ya, atau misal kalian ini bagus dalam bahasa gitu. Nah, sekarang ini menjadi translator itu juga nggak sedikit ya gajinya ya, jadi kalian bisa mulai dari translator, nanti membuat buku-buku dalam bahasa Inggris itu juga bisa menjadi peluang. Lalu yang keempat, ini kalian bisa mengcopy atau meniru usaha-usaha yang sudah ada, usaha-usaha besar yang sudah ada gitu ya. Contohnya kalian bisa menjadi dropshipping ya, dropshipper gitu ya. Jadi kalian kulaan lalu dijual lagi gitu. Tapi di platform yang sama. Saya ada temen itu ada angkatan S1, dia jualan Tupperware gitu ya. Dia kulaan di Tokopedia, dijual di Tokopedia juga. Dan herannya itu ya yang dibeli di tempat dia itu banyak gitu ya. Jadi ini ada memang marketingnya dia belajarnya mengaplikasikan marketingnya memang lumayan bagus gitu ya. Karena kan tidak semua orang bisa menemukan tempat yang dia kulaan tadi. Mungkin kalau tempat kulaan tadi karena banyak pelanggannya itu jadi lambat untuk pengiriman dan lain-lain. Nah kalau teman saya ini karena dia waktu itu cukup free ya, karena baru penelitian dan karena kampus kami di kampus kami ini banyak pengiriman, jasa pengiriman, itu dia jadi lebih mudah ada stok atau dia langsung kirim dari penjual, langsung penjual yang dia tempat kulaan langsung ke pembeli, dia dapat marginnya. Nah ini bisa yang seperti ini ya, atau kalian modifikasi yang sudah ada, ini yang paling gampang ya. Ini kalian paling gampang memodifikasi yang sudah ada. Dan ketika memodifikasi, pastikan kalian punya produk kalian itu punya benefit yang lebih daripada produk yang sudah ada. Lalu yang kelima ini kalian coba ya, ide kalian itu silahkan kalian wujudkan. Jadi eksperimen with maybe ideas ya. Jadi kalian silahkan ketika, wah ini kayaknya bagus nih kalau misal aku jualan ini, silahkan diwujudkan. Dan kalian ketika menjadi wirausahaan tidak boleh perfeksionis dalam artian ide kalian ini berjalan sempurna ketika diaplikasikan gitu ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Perencanaan boleh, merencanakan sesempurna mungkin boleh. Tetapi berpikiran bahwa rencana yang sempurna ini harus jalan dengan sempurna, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu banyak orang yang salah di situ. Saya sudah merencanakan dengan sesempurna mungkin, jadi pasti gitu ya. Pasti ini nanti akan berjalan dengan sempurna. Ini nggak boleh. Walaupun ya kita harapannya sempurna gitu ya. Tapi kita tidak boleh berpikiran yang kita rencanakan dengan sempurna itu pasti berjalan dengan sempurna. Itu tidak boleh. Apalagi dengan bisnis. Karena ini akan orang-orang seperti ini akan mudah sekali putus asa, akan mudah sekali menyalahkan orang lain gitu ya. Tidak akan berorientasi pada solusi, tetapi akan berorientasi pada ini siapa yang salah. Gitu. Itu yang nggak boleh. Karena ketika itu terjadi dalam bisnis, ini nggak akan jalan ketika ada masalah. Karena dia orientasinya akan cari yang salah siapa. Tapi ketika dia tidak berpikiran perfeksionis yang tadi ya, dalam konteks dia rencananya udah dibuat dengan sesempurna mungkin, direncanakan sebaik mungkin, tapi jalannya juga harus sempurna. Nah, ini akan ketika dia berpikiran perfeksionis seperti itu dia akan cenderung galak gitu. Galak itu tegas yang dia semena-mena ketika jadi bos gitu ya. Karena ketika berbisnis, kita ini tidak bisa berbisnis sendirian. Ada banyak faktor ya. Ketika tidak sendirian berarti ada orang lain. Itu belum faktor alam, belum faktor kondisi keuangan nasional, internasional, belum lagi
supplier kesehatan dan lain-lain itu banyak hal. Jadi merencanakan sebaik mungkin itu boleh, tetapi berpikiran bahwa rencana yang sudah sempurna tadi berjalan dengan sempurna dan harus sempurna, itu yang tidak boleh. Kalian harus siap dengan berbagai macam kemungkinan. Harus merasa wajar gitu ya, ketika rencana tadi kok ada kesulitan di tengah jalan. Nah, ini nyangkut dengan yang pertama tadi ya, yang mengapa orang mau berbisnis, karena dia mau terus belajar. Orang yang terus mau belajar, itu mereka akan lebih terbuka wawasannya ya. Mereka akan lebih mudah menerima kenyataan gitu ya. Akan lebih mudah menerima kenyataan. Jadi ketika kalian punya rencana dan takut untuk mewujudkan, nah ini ide ini hanya akan menjadi ide gitu ya. Ide hanya akan menjadi ide. Ide tidak akan menjadi sebuah bisnis. Jadi silahkan memulai, silahkan dimulai. Dan tadi ya, ketika memulai, rencana kalian udah bagus, idenya udah bagus, tapi silahkan jangan berpikir ide yang bagus ini akan diaplikasikan langsung bagus, langsung perfect, itu jangan. Jadi boleh mencoba, malah wajib mencoba, dan berpikirlah bahwa ketika mencoba ini akan ada pelajaran yang bisa didapatkan. Yang keenam ini adalah silahkan gunakan smartphone kalian. Kalian pasti ini bisa ikut Zoom, ini punya smartphone atau punya laptop, internet, silahkan ini juga digunakan semaksimal mungkin untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan ide-ide bisnis ya. Karena banyak sekali di sini yang bisa dilakukan dari smartphone ini gitu ya, dari laptop, dari smartphone, atau yang lain-lain. Silahkan cari motivasi atau cari inspirasi dari pengusaha-pengusaha sukses. Dulu sebenarnya di kimia ya, saya sampaikan yang TED Talks, TED Talks itu, silahkan itu sering-sering dibuka lah, itu banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa didapatkan dari sana. Baik. Nah, ketika sudah dapat ide, tadi kan yang pertama saya ingin menyampaikan kenapa orang-orang itu banyak mau berwirausaha, walaupun wirausaha itu susah gitu ya. Jadi ada beberapa alasan. Lalu yang kedua, gimana sih orang-orang ini biasanya mendapatkan ide bisnisnya? Lalu yang ketiga, ketika sudah mendapatkan ide bisnis, tentunya kita perlu mengevaluasi. Apakah ide bisnis kita ini sudah cukup baik, gitu ya? Sudah cukup baik. Apakah ide bisnis kita ini sudah istilahnya itu pantas untuk dilanjutkan, gitu ya? Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasinya. Yang pertama, ini jelas, apakah bisnis kita itu memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah? Apakah bisnis kita ini menjadi suatu solusi dari suatu permasalahan? Nah, hal yang tidak boleh kalian lupakan juga bahwa ketika membuat bisnis, itu tidak melulu harus banyak hal bisa diselesaikan dari bisnis tersebut ya. Terutama ini bisnis yang orientasinya adalah untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu. Bisa bisnis ini hanya spesifik untuk ibu hamil. Bisa bisnis ini dia hanya spesifik untuk anak-anak. Karena yang sering saya lihat ide bisnis dari teman-teman ini berusaha untuk mencakup banyak pasar gitu, banyak rentang usia gitu ya. Bahkan laki-laki perempuan dengan segala jenis umur ini mumet ini untuk memikirkan fokusnya ini mumet. Tapi ketika anak-anak ini akan jauh lebih mudah, apalagi anak-anak perempuan gitu ya. Ini akan lebih fokus, kalian mengembangkan misal es krimnya warna pink, terus sekarang mungkin apa ya, saya jarang nonton kartun ya. Kartun, anak saya itu nontonnya pingpong atau apa ya, dibuat yang kayak gitulah. Terus ya kita fokuskan intinya di sana. Dan pastikan bahwa bisnis yang kita lakukan benar-benar menyelesaikan itu atau paling tidak membantu meringankan masalah tersebut gitu ya. Yang kedua, apakah benar orang ini mau membeli produk kita? Ini yang penting karena kita mau jualan, pastikan orang ini mau membeli produk kita gitu ya. Lalu marketnya ini siapa, kita bisa petakan di sana. Apakah kita sudah memetakan marketnya ini, memetakan pasarnya ini dengan baik? Jadi orang-orang yang kita petakan, misal pekerja kantoran usia 30 sampai 50 tahun, misal pasar untuk orangnya itu ya. Nah, orang-orang di antara umur 30 sampai 50 tahun tadi, pastikan mereka ini mau membeli produk kita. Pastikan mereka mau membeli produk kita.
Lalu yang ketiga, poin apa yang kalian angkat dari produk kalian? Produk kalian ini kan harus memiliki value gitu ya. Produk kalian ini harus memiliki sesuatu yang itu bisa menjadi, kalau misal Apple tadi ya, itu menjadi kebanggaan misal gitu ya. Atau bisa kalau yang Apple itu kemudahan atau teknologi, karena biasanya produk-produk Apple itu ya prestis dan dia memang menggunakan teknologi paling tinggi. Dia ada value di sana, ada hal yang ingin dijual di sana selain menjual barang ya. Dia ingin menjual manfaat yang bisa di manfaat yang dia bisa diterima oleh pembelinya gitu. Jadi ini harus ditentukan, ini malah wajib ada ini wajib ada, harus ada. Lah, lalu yang keempat, kalian ketika berbisnis itu tidak boleh terpaksa gitu ya. Apakah kalian benar-benar ikhlas melakukan bisnis ini? Apakah teman-teman ini benar-benar rela meluangkan waktu dan tenaga melakukan bisnis ini? Ini harus jawabannya rela gitu. Tidak boleh tidak. Harus rela, harus suka, harus mau berjibaku untuk memperjuangkan bisnis ini. Termasuk apakah goalnya teman-teman ini dia adalah masuk akal goalnya. Misal jualan kerupuk setahun harus BEP gitu. Kerupuknya kerupuk spesial ya, ketika dimakan langsung kenyang, misal seperti itu. Dan teman-teman suka kerupuk. Gitu. Nah ini kan nggak masuk akal, harus jualnya misal bisa BEP mungkin 4 tahun atau 2 tahun, 3 tahun. Nah ini harus membuat goal yang pasti dan goalnya ini masuk akal. Kalian inginnya apa? Termasuk misal tadi goalnya goal yang dia fokus ke masalah tadi, teman-teman bisa menyelesaikan masalah jajanan yang tidak sehat, misal gitu ya, dalam beberapa bulan gitu. Nah ini kan nggak masuk akal. Teman-teman harus membangun brand juga kan di situ. Jadi perlu ada goal yang dia jelas dan masuk akal. Tapi tadi ya, teman-teman harus ikhlas, harus suka, harus mau berjibaku. Kalau teman-teman suka sama seseorang gitu kan, teman-teman mau memperjuangkan apapun ya, bahkan hujan-hujan, bahkan mungkin nggak punya uang, terpaksa ngutang buat traktir dan lain. Nah, seperti itu, bisnis juga seperti itu. Ketika sudah punya sebuah bisnis, ya teman-teman, kalau baru pilot, ya sudah, kalian pinjam kemana untuk membangun bisnis ini ulang. Orang-orang teman-temannya pergi, ya sudah, kalian cari teman-teman baru, atau memperjuangkan bisnis ini sendiri sementara. Harus sampai seperti itu, kalau ingin sampai sukses ini. Lalu yang kelima, produk kalian ini harus dites. Kalau makanan ya harus dimakan gitu ya. Kalau misal produk mangkok yang dia biodegradable gitu ya, harus dicek dia benar-benar bisa terdegradasi atau tidak ketika ditaruh di tanah atau yang lain gitu ya. Kalian ada uji-ujinya untuk seperti itu. Jadi apa yang kalian jual, apa yang kalian tawarkan, kalian harus uji dulu. Kalian harus pastikan itu bekerja dengan baik, ada datanya. Apalagi kita sebagai akademisi ya, semuanya harus berbasis data gitu. Sudah harus dites, harus diuji gitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah mengenai keterbukaan pikiran teman-teman ya. Teman-teman ketika menjadi seorang wirausahawan, itu pastikan teman-teman memiliki wawasan yang terbuka. Artinya, teman-teman tidak anti kritik, tidak anti perkataan orang lain yang miring-miring gitu ya. Bukan orangnya miring-miring lah sambil ngomong, tapi perkataan yang dia mungkin nggak nyaman untuk diterima di hati gitu ya, yang dia nyelekit gitu misalnya. Nah, ketika orang-orang wirausahawan itu yang sukses-sukses itu, mereka ini tentunya sudah banyak sekali menerima masukan, banyak sekali menerima kritik, itu menjadi makanan sehari-hari malah, apalagi kalau kalian berjualan. Coba kalian ingat-ingat ketika membeli sesuatu barang gitu ya, pasti tidak jarang kalian untuk, wah kok barangnya cuma kayak gini, wah ini bagusnya seperti ini ya, wah ini akan lebih bagus kalau kayak gini. Nah, seorang wirausahawan sukses itu harus tahan dan harus mau menerima hal-hal seperti itu, bisa menyaring, yang bagus diterima, yang kurang baik dia bisa, ya sudah didengarin aja, tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Makanya ini tadi hubungannya dengan yang apa tadi ya, mengenai wawasan terbuka tadi ya, yang mencari ide tadi ya. Tidak boleh dia hanya di satu tempat, dia harus berusaha membuka
wawasannya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana cara kalian memasarkan produk kalian. Jadi kalian gimana caranya menjalankan bisnis kalian. Bagaimana si produk ini bisa terjamin untuk bisa sampai ke konsumen dan konsumen suka dan mau membeli lagi, atau kalau tidak banyak konsumen yang mau membeli. Ini juga harus dipikirkan dan menjadi evaluasi. Apakah benar gitu ya? Ini bisa dipasarkan dengan baik gitu. Salah satunya adalah dengan tes tadi. Tetapi ketika ini tidak bisa, kalau yang lain udah ini bisa memecahkan masalah, ini orang-orang sepertinya mau membeli gitu ya. Lalu poinnya teman-teman punya keunggulan gitu. Lalu teman-teman suka di sini dan goals-nya masuk akal, lalu sudah menguji produknya, lalu teman-teman juga sudah menerima masukan. Nah, kalau yang lain ini sudah, biasanya untuk yang terakhir ini tidak perlu ditanyakan, pasti bisa. Pasti bisa. Tetapi kalau ada salah satu aja yang enggak, biasanya yang terakhir ini terganggu. Pemasarannya dia akan terganggu. Jadi contoh udah dites, belum dites gitu ya, dijual. Oh, ternyata orang-orang lebih suka yang sudah ada data tesnya. Atau teman-teman tidak punya apa poin-poin unggulan dari produk kalian, ini sama kok, cuma beda rasa gitu. Nah, ini juga menjadi mempengaruhi keinginan orang-orang untuk membeli produk kalian atau yang lain. Ini tidak memecahkan masalah, apalagi teman-teman tidak terbuka wawasannya, ini juga orang-orang wah cuma diomongin gitu aja terus kok ngambek ya, nggak usah beli situ lagi. Ini sebenarnya juga pengalaman pribadi ya. Saya kemarin beli apa ya? Saya itu pernah beli ini langsung di toko ya. Beli di toko, yang pertama bakso. Saya membelikan bakso anak saya gitu ya. Temennya bagus. Kalau di tempat lain bakso itu pelayanannya oke, tapi di tempat yang tak datangi itu kok orangnya ini kaku gitu ya. Biasanya kan orang-orang yang tidak mau mendapatkan masukan itu kan dia ya kaku, terus perfeksionis, lalu dia orang yang serius, nggak bisa gerak-gerak gitu. Nah, di situ pelayanannya kurang baik, mana agak dicueki dan lain-lain. Nah, ini saya juga nggak nyaman dengan hal seperti itu. Nah, ini termasuk dulu beli online itu beli apa gitu salah ukuran malah dia marah-marah. Harusnya itu kan kalau jualan online sering ya komplain itu pasti harus diterima, harus open mind lah. Oh ya udah ini salahnya yang jual, ya sudah harus diganti atau yang lain. Akibatnya memang waktu itu saya memang butuh barang itu ya, tetapi reviewnya memang baru sedikit dan kebetulan reviewnya juga nggak memang cuma 4,5, bukan biasanya saya tuh cari barang 4,8 atau 4,9 kalau online. Biasanya nyarikan istri saya carikan ini, biasanya langsung ditunjukkan apa. Waktu itu karena butuh adanya itu dan butuhnya cepat, saya beli. Ternyata malah kecewa, saya sampaikan di kolom komentar atau apa ya yang setelah ulasan itu ya. Ternyata malah marah-marah dan malah dibilang apalah yang jelek-jelek. Nah, ini kan sudah kecewa malah digitukan, pasti konsumen juga nggak akan kembali lagi ke situ. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, berikut beberapa contoh ya bisnis-bisnis yang menurut saya bisa membangkitkan ide gitu ya. Sama ini MOOC, terus konturnya muka mah menakutkan ya. Tapi menurut saya ini unik ya, karena ada tempat cookiesnya di situ. Ini kalau untuk orang luar negeri ini praktis sekali ya. Enak, nggak usah bawa piring nggak usah bawa cawan sama canggar. Ini bisa sekalian langsung untuk minum. Nah, ini digital pot. Ini kalian bisa kembangkan nanti mungkin dengan anak-anak dari TI ya, IT gitu. Jadi ketika kurang air, dia akan ekspresinya marah. Ketika dia suhunya dingin, dia akan berekspresi menggigil dan lain-lain. Ini bisa disetting digital pot ini. Ini bisa sih nanti itu. Atau ini rolling bench. Ini untuk menjadi solusi di kala hujan seperti ini ya. Ini bisa ditaruh di taman gitu atau di tempat kalian. Ketika hujan kan bagian atas ini dia basah, yang bawah kering. Ketika hujan reda tinggal diputar lagi, jadi yang di bawah itu ada di atas ini. Jadi dia akan tetap bisa digunakan. Lalu mana? Nah, ini kalau yang suka bantu ibunya belanja di pasar pasti
tahu ya betapa menderitanya jari-jari kita itu kalau disuruh membawa kresek. Biasanya apa yang pedih itu wadah tempe, wadah apa itu kan kreseknya tipis ya, biasanya nyelip-nyelip di sela-sela jari ini pedih, apalagi kalau nanti beli telur, beli beras itu yang plastiknya tipis, luar biasa pedih ini. Apa namanya, luar biasa pedih ini untuk tangannya. Nah, holder seperti ini akan sangat membantu ya, semua kresek, semua tas itu bisa dimasukkan ke dalam holder ini, kita tinggal bawa di bagian yang dia empuk ini. Dan ini enak, kayaknya di sini belum ada yang jualan, kalau ada yang bisa membuat, ini lumayan. Lalu ini kabel roll tapi yang bentuknya seperti ini, wah ini kurang gede ya. Jadi ini bisa ditarik. Kabel yang hijau ini bisa ditarik ya. Di dalamnya ada roll mungkin 2 atau 3 meter, lumayan. Jadi ketika ada butuh pemanjangan kabel, ekstensi kabel, ini bisa tinggal ditarik. Dan untuk ini bisa dipasang juga di sini. Ini ada ceklikannya di sini. Jadi ketika dimasuk ke sana, ceklik gitu. Ini bisa digulung di dalam. Oke. Ini juga belum ada kayaknya di sini. Loh ini kalau saya malah pengen yang ini ya. Jadi kalau istri saya baru menidurkan si anak saya yang kedua, bisa sambil tiduran juga. Ini kan enak, goyang-goyang semua. Ini contoh-contoh ide dan semuanya ini dari 6 ide ini kan semuanya dia problem solving ya. Dia bisa memecahkan masalah. Dan ini jelas keunggulannya apa ini? Ini bisa dilihat lah dari banyak contoh di sini ya. Lalu tadi oke, price point-nya oke. Apakah orang-orang mau membeli produk tadi? Jelas. Tetapi memang kalau yang MOOC ini mungkin untuk bapak ya atau ibu-ibu gitu, bukan untuk anak-anak yang ini ya. Lalu untuk yang ini mungkin anak-anak muda bisa, ibu-ibu juga bisa, atau hobi tanaman. Jadi market itu tidak perlu luas banget gitu ya. Ini contoh-contoh ide yang bisa teman-teman jadikan contoh gitu ya, untuk mengembangkan ide bisnis. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau apa ya, Mak, tanggapan silakan. Mungkin sambil menunggu kalian bertanya, saya cerita sedikit ya mengenai saya dulu budidaya ikan. Jadi saya ini dulu motivasi ya, memang yang saya jual tuh lele ya. Lele itu untuk sebagian orang ikan murah, ikan yang kotor, ikan yang ya hidupnya di peceran gitu ya, bau dan lain-lain. Nah, ide bisnis saya ini sebenarnya ini kelompok sih, saya nggak sendirian, saya ada jaringan gitu, ada jejaring gitu yang memiliki keinginan yang sama, bagaimana menciptakan ikan lele ini yang higienis, bukan higienis terus bersih dari apa-apa ya, tetapi yang dimana kolamnya itu nggak bau, kolamnya bersih, dan dagingnya ini memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Dan ini sudah saya uji dulu diteliti, memang dari segi protein jauh ya, untuk lebih tingginya dengan metode pemeliharaan yang saya lakukan gitu. Dan ini ternyata setelah diuji dan dipasarkan, memang kalau dari segi pengolahannya pun lele yang dibudidayakan dengan baik gitu, itu juga berbeda. Jadi kami budidaya ikan lele dengan air yang bersih, intinya itu, airnya bersih. Orang kan berpikiran lele ini bisa dipelihara di air comberan, air yang kotor gitu ya. Nah, ya bisa, karena lele memang punya alat bantu pernafasan, daya tahannya yang lumayan gitu ya. Tetapi ketika ini untuk bisnis gitu, teman-teman punya 10.000 ekor lele gitu, yang satu dipelihara di air bersih, yang satu dipelihara di air kotor, itu hasilnya akan jauh lebih bagus yang di air bersih, baik dari segi bobot, kualitas daging, dan yang jelas lingkungan ya, nggak bau. Yang ini juga hidup, tapi paling hidupnya 6.000, 7.000 gitu ya, dari 10.000 tadi. Kalau di sini bisa, saya sering sekali 100% hidup. 98 sampai 100% hidup semua. 198 sampai 100% hidup semua. Nah, ini dulu yang menjadi poin sellingnya ya. Jadi yang di poin penjualannya di sana, poin keunggulan produk kami. Dan kami punya jaringan di mana yang nyediain telur juga dia budidaya membesarkan induknya itu juga dengan cara yang sama. Saya ngambil benihnya, saya besarkan sedikit, saya jual lagi ke tempat pembesaran yang semuanya ini cara budidayanya sama. Karena ketika nanti pembenihnya itu
menggunakan metode yang konvensional yang dimana airnya kotor dan lain-lain gitu ya, yang dia kurang terawat, dipindah ke tempat saya, itu biasanya adaptasinya juga susah. Cara budidaya kan ada pergantian air dan lain itu kan mereka mungkin tidak terbiasa karena masih kecil, ikannya kecil-kecil, jadi mudah stres, mudah mati gitu ya. Nah, ini dulu yang menjadi ide bisnis saya di sana. Silahkan dari teman-teman, karena kan ini nanti goalnya proposal bisnis ya. Bapak izin bertanya. Ya. Silahkan. Saya menunggumu bertanya. Siapa tadi yang bertanya? Mbak Fitria, Pak. Oke, Mbak Fitria. Pasti hilang ini ya. Halo, Mbak Fitria, Cynthia. Atau di chat aja kalau misal sinyalnya kurang baik untuk langsung ngomong. Sambil nunggu Mbak Fitria, mungkin yang lain? Oh, malah lah Fitria. Mungkin yang lain. Oh ya, ini untuk ide bisnis, kalian sudah nemu belum untuk masing-masing kelompok? Sudah, Pak. Oke, nanti tinggal saya tunggu aja kalian nge-share kelompok dan ide bisnisnya ya. Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan selama membuat atau dari ide bisnis tersebut ya. Mungkin Mohon maaf. Gimana? Ya, Fitria. Mohon maaf, tadi laptopnya mati. Laptopmu Ini, itu Pak. ya, memiliki kehidupan. Oke, gimana? Tadi kan bisnis Bapak itu menggunakan air bersih sepenuhnya, nggih, Pak? Nggak sepenuhnya sih. Tapi lebih banyak air bersih gitu kan, Pak? Karena ada pergantian 3 kali sehari. Pergantian bagian yang kotor dibuang. Nanti ditambah lagi yang bersih. Nah, itu dengan begitu kan memerlukan biaya yang lebih besar ya, Pak, harusnya. Nah, di situ pun Bapak membelinya dari orang yang merawat dengan cara yang sama. Otomatis Bapak memerlukan modal yang lebih besar, begitu kan, Pak? Nah, itu bagaimana persaingannya dengan orang-orang yang menggunakan mungkin air keruh gitu ya, Pak? Itu kan pasti mereka menjualnya dengan harga yang lebih murah begitu, Pak. Itu bagaimana cara Bapak mengatasi persaingan harga seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Yang pertama, dari segi harga modal itu nggak beda. Jadi orang yang memberikan dengan cara itu kan berarti benihnya juga lebih banyak hidupnya. Berbeda dengan yang dia menggunakan air yang biasa gitu ya. Termasuk saya, misal pun ada kenaikan harga nggak kerasa karena keuntungannya juga jauh. Keuntungan yang didapatkan jauh. Tapi selama ini nggak ada apa ya, kayak listrik gitu ya. Biasanya bayar waktu itu masih subsidi menurut saya. 213 itu naik menjadi 940 sebulan gitu ya. Dalam sebulan kan keuntungannya yang nggak kalau cuma untuk nambah 40.000 di listrik, paling yang naik itu sih pakan ya sebanding dengan apa yang didapat. Kan kalau ikan itu ya minimal lah ya 1 kilogram pakan jadi 1 kilogram daging. Jadi kalau misal saya ngasih pakannya 1 ton ya dia nanti jadinya dagingnya 1 ton gitu ya ketika ditimbang. Karena kita memang dulu modelnya pakai timbangan digital itu untuk sampling ya, untuk sampling bobot juga memang menggunakan cara yang cukup modern lah untuk budidayanya. Jadi kalau modal apakah lebih besar? Nggak signifikan banget lah, nggak signifikan banget. Sama aja dengan yang lain. Lalu tadi peningkatan biaya produksi ada peningkatan karena saya pakai probiotik, saya pakai obat-obatan juga, tapi obat-obatan yang sudah tersertifikasi Kementerian Perikanan ya. Ya memang ada peningkatan di situ. Tapi misal ya, biasanya untung 2 juta gitu ya. Tapi dengan penambahan 500.000 untungnya 5 juta. Ini kan jadi nggak
nggak ada apa-apanya lah, ya nggak apa-apa kan nambah 500.000 tapi keuntungannya hampir 3 kali lipat. Ya ada, tapi dengan pola pembudidayaan seperti itu biaya produksi yang ditambahkan itu memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi lagi. Jadi begitu Fitri Hazindia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain. Saya, Pak. Ya, Christine. Ini mainan helikopter atau apa ini? Gimana, Christine? Pak, bagaimana sih Pak caranya memanajemen keuangan supaya suatu bisnis itu dapat berkembang dengan baik? Oke, ini memang nanti kalau bagusnya tanya ke yang manajemen ya, karena saya praktek bukan teori. Kalau saya dulu ya gini, saya bodon sih ya caranya ya. Yang jelas pencatatan itu harus baik. Keluar berapa, masuk berapa, bulan apa, termasuk panen berapa kalau saya dulu. Tapi nanti silakan ini yang bagus tanya ke dosen manajemen. Ini pengalaman saya aja. Jadi ketika itu saya dapat untung sekian dari saya kan nyobanya waktu itu 3 kolam dulu ya. 3 kolam dulu. Keuntungannya saya bisa sekian. Habis itu saya membuat perencanaan ini dari 3 kolam keuntungan sekian, terus biayanya sekian, saya perlu modal sekian untuk bisa nambah kolam lagi gitu. Saya akan efektif ketika nambah kolamnya sekian gitu. Jadi uang ini untuk di awal-awal baiknya diinvestasikan ya, tidak langsung dibelanjakan ditabung semua itu enggak, tapi diinvestasikan untuk mengembangkan bisnis dulu. Jadi kalau menurut saya nanti untuk bisnis ya dijadikan 3 fase. Fase pertama itu semua keuntungan untuk investasi untuk jangka panjang. Nanti ketika udah di fase kedua sebagian bisa ditabung, tabung ya bukan dibelanjakan. Kalian ini kalau misal posisinya kayak saya ya, nah, karena waktu itu kebetulan udah jadi dosen, tapi baru 1 angkatan. Nah, yang ketiga, ini bisa ketika udah jalan, ini bisa diinvestasikan ke bisnis yang lain. Jadi ada yang ditabung, ada yang diinvestasikan ke bisnis yang lain, dan bisnis kalian yang sedang dijalankan sudah settle gitu ya. Jadi untuk mengatur keuangan ya tadi, kalau saya dicatat, terus kalian membuat perencanaan untuk mengembangkan ya, tidak jauhkan dulu keinginan untuk membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pribadi. Ya udah awal-awal ya HP-nya itu dulu lah, atau laptopnya itu dulu lah, atau kalau pengen maaf ya sederhana dulu lah sampai dia berkembang. Tapi kalian bikin perencanaan, jadi keuangan kalian itu akan terjaga. Dan kalian pastikan betul ada evaluasi mingguan lah minimal. Harian dicatat, selama seminggu dicek benar enggak antara yang saldo apa enggak. Karena kalau yang di tempat saya kan dulu ya utang itu ada ya, maksudnya benarnya udah diambil dari saya tapi belum dibayar. Nah kayak gitu kan kadang bisa menghambat jalannya bisnis. Nah itu juga perlu dicatat. Yang jelas pencatatan nomor 1. Yang kedua perencanaan untuk pengembangan, untuk dikembangkan bisnisnya gitu. Jadi saya dari 3 jadi 6, jadi 12, lalu jadi 18 waktu itu. Jadi ada rencana untuk mengembangkan kolamnya gitu ya, yang saya lakukan. Jadi menurut saya untuk bisnis apa saja ini bisa sih untuk ada perencanaan keuangan di sana. Tapi kalau yang detail, ini apa perhitungan mungkin kalau di manajemen mungkin ada teorinya ya, itu saya nggak paham. Tapi kalau menghitung BEP, menghitung BC rasio itu ada yang memang kita lakukan. Makanya dulu sebelum bisnis saya survei dulu. Saya survei dulu ke teman-teman yang sudah budidaya. Saya ngambilnya pendederan ya, bukan pembesaran atau pembenihan, yang dimana ya masing-masing ada keuntungan dan kelebihan. Ada keuntungan, ada kekurangan. Kalau kekurangannya nggak ada sih. Mungkin ada tantangannya tersendiri. Karena ya kalau dedar itu berarti harus rajin memperhatikan juga karena masih kecil ya, ada transisi di sana. Mungkin nanti dari pergantian air beda kalau pembesaran lebih tahan ikannya dan lain-lain. Itu ada tantangan sendiri-sendiri. Pembenih itu nyari induk yang bagus kayak apa. Dulu saya ambil pendedaran karena perputaran uangnya itu cepat dan faktor eksternalnya itu lebih sedikit gitu ya menurut saya. Dan saya belajar di sana caranya menghitung keuntungan gimana, caranya kalau bisnis ini bisa dilanjutkan seperti apa.
Itu dari sana. Ya, perhitungan-perhitungan itu di rumus-rumus itu dari internet itu. Tapi kalau dari saya untuk tips manajemen uangnya kayak gitu ya secara global tadi. Jadi yang pertama itu fokus untuk investasi dulu. Untuk investasi mengembangkan. Jadi kalian bahagianya itu nanti di akhir gitu ya. Bahagianya lama gitu loh. Nggak cuma kalau di awal sih untungnya masih sedikit. Kalau itu bahagianya sedikit, nanti sedih lagi, bahagia. Ini akan merusak apa mental gitu ya. Tapi kalau kalian mau bersabar di awal, nanti di akhir, di tengah nanti sudah mulai ada yang ditabung gitu ya. Nanti di akhir kalian sudah bisa menikmati hasilnya sebagian gitu ya. Karena teman-teman harus perlu mengembangkan lagi bisnis itu gitu. Perlu mengembangkan bisnis lagi, di mana itu untuk menjaga kestabilan keuangan kalian. Karena ya kita nggak tahu bisnis yang pertama tadi akan sampai kapan bertahan dan trennya akan seperti apa, takdirnya seperti apa. Jadi kita perlu ada bisnis yang lain. Seperti itu, Kristen. Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Iya, Lutfi Agisa. Lutfi Galih, Pak. Oh iya, Lutfi kali. Kalau berbicara tentang wirausaha kan mesti menghasilkan produk dan inovasi gitu ya, Pak. Jasa juga bisa. Gimana ya? Terus kalau menurut Bapak gimana sih cara pengenalan hasil dari inovasi kita ke masyarakat? Mungkin pendekatan kita di masyarakat itu seperti apa? Apalagi kalau kita kan bicara tentang bioteknologi ya, Pak. Mungkin kan produk-produk yang bisa dihasilkan itu kan masyarakat masih asing dan juga apa sih itu gitu loh, Pak. Dan gimana sih kita cari pasarnya atau kita riset marketnya itu seperti apa sih, Pak? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, jadi memang ini nanti arahnya ke pemasaran ya, gimana cara memasarkannya. Ada beberapa macam cara pemasarannya. Ini kalau produknya lebih spesifik, lebih oke sih. Tapi saya contohkan, karena lele saya ini juga pakai probiotik, di mana probiotik juga produk biotek gitu ya. Nah, dulu kami sih memasarkannya ini ya, kalau saya jelas sudah ada pasarnya, pembesarnya. Saya ceritakan yang pembesarnya, memasarkan ke apa namanya, ke konsumennya langsung tuh gimana. Mereka ini berani apa ya, menjaga kualitas dagingnya gitu ya. Mereka bahkan menunjukkan gitu ya, menunjukkan ke konsumen waktu itu. Salah satu konsumen yang banyak mengambil itu warungnya apa semacam SS tapi gede juga. Nah itu di sana ditunjukkan, di filet gitu ya, lele yang dengan budidaya cara ini, itu ketika dibuat lele terbang itu tidak hancur dagingnya, karena dagingnya padat gitu ya. Jadi itu edukasi langsung gitu ya. Ini salah satu caranya. Memang dari situ baru dapat testimoni kan dari orang-orang gitu. Kalau ini memang lelenya sudah teruji. Jadi paling enak yang pertama memang ada demo langsung ke masyarakat, dan kalian kalau bikin bisnis itu target pasarnya jangan luas-luas seperti yang tadi itu. Jadi ketika kita ingin memasarkan tuh memasarkan tuh langsung ke orang yang ingin mengenalkan juga tidak terlalu luas. Jadi kalau misal lele tadi ya ke warung-warung atau rumah makan yang memang kalau dari pembesaran dia agak tinggi dikit harganya ya, selisihnya agak lumayan. Agak tinggi gitu. Selisihnya agak ada selisih, dia harganya lebih tinggi. Nggak banyak banget tapi ada selisih harganya. Nah, tetapi apa yang didapat, misal timbangan gitu ya, timbangan lele yang dibudidayakan dengan baik, itu ketika sudah dipelihara sehari itu paling turunnya 100 gram, tetapi kalau yang enggak itu setengah kilo. Itu kan juga bisa mempengaruhi konsumen kan, wah ini nanti kalau dijual lagi lebih menguntungkan karena timbangannya nggak turun banyak. Jadi kita memang perlu, yang pertama memasarkan dengan konvensional ya, memasarkan dengan konvensional itu ya iklan di IG dimanapun gitu, sesuaikan dengan konsumennya. Di IG nggak apa-apa, di medsos itu lebih bagus, di WhatsApp atau yang lain. Tapi kalau kalian sudah punya pasar, misal tadi anak-anak, ya kalian ke TK gitu ya, minta izin ke gurunya atau nyebar leaflet di sana. Jadi itu sampaikan kelebihannya, terus kalian siap untuk menunjukkan bukti kalau itu memang seperti itu gitu ya. Kalau contoh tadi ikan, dia bobotnya nggak turun, ya kita buktikan ini ikan yang dipelihara biasa, ini yang dipelihara dengan sistem kami. Setelah sehari, ya mereka ikut mengamati gitu ya, atau dikasih di tempat mereka, dipakani gitu, kasih pakan, ternyata memang turunnya nggak jauh yang dengan kami, jadi mereka lebih percaya.
Jadi ini tergantung produknya ya, produknya apa. Kalau yang saya ceritakan yang tadi yang lele, ini bisa ditunjukkan di sana. Jadi memang konsumen harus tahu betul ini tuh apa. Karena lele yang dengan harga segitu kalau konsumen awam nggak akan paham kayak gitu. Memang kita spesifik ke orang-orang, memang kalau pembesarannya ya, itu ke warung-warung yang memang bukan warung yang biasa gitu ya, yang agak gede. Karena mereka hotel juga dulu pernah, termasuk warung-warung biasa yang udah ramai kayak SS dan lain-lain, karena mereka butuh kualitas rasa kan, butuh kualitas dari dagingnya, walaupun ini hanya lele ya. Nah ini target pasar menjadi penting. Ketika udah ada target pasar, cara memasarkannya itu jadi lebih mudah untuk diperkirakan, lebih mudah untuk direncanakan. Itu lebih. Baik Pak. Satu lagi Pak, Nah, kalau mengenai target pasarnya dalam berwirausaha sebenarnya boleh nggak sih kita kayak buat apa ya pemetaan gitu loh Pak. Misalnya, oh aku mau buat produk ini tapi khusus untuk sementara ini khusus untuk misalnya si A gitu. Si A itu kayak mata pencaharian sih. Ya kayak profesi ini misal gitu Pak. Terus nanti ke depannya kita ngenalin ke masyarakat luas gitu. Boleh nggak sih Pak kalau seperti itu? lebih baik ini, lebih baik menurut saya kamu fokus di satu target market. Kalau orang lain mau beli silahkan gitu. Tapi kalian nggak berniat untuk ini untuk semua orang pasti bisa nggak? Karena itu benar-benar pusing, benar-benar apa ya? Kalian akan dituntut ini harus laku ke orang-orang ini. Tapi kalau kalian punya produk, misal apa ya? Oh, kayak kemarin yang lagi rame Eiger gitu ya. Ada Laker itu kan untuk orang hiking ya, untuk orang naik gunung. Tetapi kan masyarakat luas mau beli ya silahkan. Tapi dia fokusnya pada orang-orang yang hobinya naik gunung. Saya naiknya naik lift, tetapi juga pakai Eiger gitu. Jadi kalau menurut saya mending fokusnya tetap di satu pasar, tetapi orang lain kalau mau beli silahkan gitu. Orang lain atau memang produk kalian ini bisa dipakai orang banyak gitu, walaupun spesifikasinya itu untuk orang dengan profesi tertentu, misal kayak laptop gitu ya, laptop gamers gitu. Itu untuk gamers-gamers yang profesional misalnya. Tetapi kalau orang biasa punya uang, pengen beli itu ya nggak masalah gitu. Tetapi kalian produknya itu fokus untuk satu target pasar. Karena untuk membuat ini tadi poin keunggulan produk itu akan lebih mudah kalau target pasarnya spesifik. Misal tadi laptop gaming gitu ya. Ini dia prosesornya terkencang, terus RAM-nya sekian, SSD-nya SSD yang bagus gitu, layarnya 144 Hz gitu. Nah ini kan dia apa jernih di mata, nyaman di hati atau apa gitulah untuk jargonnya itu lebih mudah karena orang-orang gamers wah ini enak untuk dilihat lama-lama, daya tahan baterainya lama. Ini kan untuk gamers. Tapi orang lain tidak menutup kemungkinan orang lain tertarik, wah ini nyaman di mata untuk ngetik lama, oke nih, apalagi untuk jalan jauh, untuk traveling, ini enak untuk ngedit-ngedit foto atau yang lain. Nah ini kalau saya prefer ke sana ya, saya prefer lebih ke mending target pasar ini spesifik. Baik Pak, terima kasih banyak Iya, atas jawabannya. sama-sama. Oke, yang lain? Oke, ini kemarin jadi berapa kelompok? Nisa Sabian, jadi berapa kelompok nih? 6 kelompok, Pak. 6 kelompok. Jadi 6 kelompok, Pak. Oke, ini bisa disebutkan dari kelompok 1 dulu, idenya apa? Saya bukan kelompok 1 loh. Kelompok 1 idenya apa? Paling tidak harus langsung merek produk ya. Saya pengen bikin makanan yang ketika digigit langsung kenyang gitu atau apa gitu. Atau produk yang tanpa dijual bisa laku. Produk apa ya? Kelompok 1 apa? Iya, Pak. Kelompok 1 itu Anissa dan teman-teman lain. Ini siapa ini? Kok liris sekali suaranya di tempat saya? Anissa, Pak.
Oh, Anissa Dwi. Apa ya? Sebenarnya dari kelompok satu belum ada ide secara keseluruhan. Kami Oh, agak keras nih. dari kelompok satu itu belum ada ide Pak secara keseluruhan. Tapi kalau dari saya sendiri, saya sukanya itu di bidang pangan. Oh ya. Oke, nanti didiskusikan dulu ya dengan teman-temannya ya. Karena biar bisa langsung dicicil gitu untuk membuat proposalnya. Karena kan mungkin Nisa juga tahu membuat proposal itu tidak semudah yang Anda kira. Silakan nanti didiskusikan untuk kelompok satu ya. Kelompok dua, apakah udah ada ide? Banyak ya namanya. Kelompok 2 ini kemarin rencananya mau bikin teh dari kulit pisang, Pak. Oke. Ya. Dulu acaranya teh daun pisang, oke lah. Saya belum pernah kalau yang teh kulit pisang. Licin kali ya. Oke, yang kelompok tiga? Kelompok 3 ada 2 pilihan. Oh, 2 pilihan. Wah, luar biasa. Apa ini? Yang pertama tempe coklat sama stik buah. Steaknya dari buah atau steaknya isinya buah? Maksudnya steak terus ada buahnya? Itu dari tepung, Pak. Oh. Pokoknya dikeringkan dulu, baru dijadikan keripik. Baru dibentuk kayak stik. Buahnya di mana? Kami juga masih nyari-nyari juga, Pak. Oke. Itu untuk pakai buah. Buah zaitun atau apa? Oke lah nanti. Buah apa ya? Buah kelapa. Oke. Kelompok 4? Kami sih untuk sementara niatnya mau bikin konektor rajut, konektor masker rajut dari apa? Boneka maskernya rajut gitu apa? konektor konektor yang di belakang itu. Iya. Oh iya. Oke, kelompok 5? Kalau dari kelompok 5, kami mau membuat deterjen organik, Pak. Oke. Dari minyak kelapa. Ya. Oke. Kelompok 6? Untuk kelompok 6 sendiri ingin membuat keripik daun kestela dengan taburan bumbu yang dicampur dengan itu Pak, daun katuk yang udah dikeringkan. Oke, saya mah kayak Chef Juna ya mendengarkan nama makanannya. Oke. Ya, ini kebanyakan makanan ya. Biasanya memang kebanyakan makanan yang bisa terbayang itu makanan. Tadi ada 2 yang nggak makanan ya. Konektor rajut, kayaknya juga nggak bisa dimakan. Sama deterjen, bisa diminum tapi membahayakan. Jadi bukan makanan dan minuman. Oke, dari 6, 2 bukan makanan. Yang lain boleh kalau mau nggak makanan ya, nggak harus makanan. Nggak harus makanan. Memang dari cara membuatnya yang paling nyaman buat kalian mungkin makanan ya, tetapi banyak kok. Kalian bisa bikin parfum, kalian bisa bikin kompos tetapi dibentuk macam-macam. Jadi orang tuh kalau nanam anak-anak misal ya, kalian bikin media yang dia ini lucu gitu. Lucu untuk anak-anak itu bisa seneng dengan tanam menanam itu contohnya. Itu bisa. Atau kalian bikin itu untuk mengenalkan suka tanaman sejak dini gitu ya misalnya. Atau kalian bikin apa ya? Sekarang yang Pak Arif hilang ya? Iya, kayaknya jaringannya Pak Arif kurang baik. Kok diam-diam baik?
Gelai. Apa sih pingin kok tiba-tiba muncul loh. Bapak, biasanya seperti itu tuh namanya. Tanya ke bapaknya. Gimana? Biasanya komunikasi sama Pak Arif juga. Ih, nggak suka gelai. Udah, Lutfi, kamu ketularan mulai. Ini kerekam loh. Oke, sorry, saya mau melalang buana, baterainya habis. Oke, jadi tadi ya, contoh yang anak-anak tadi spesifik dan itu bukan makanan. Banyak sebenarnya parfum untuk kalian bikin parfum aroma lavender misal, yang dimana itu menolak nyamuk, sekalian kalian musim hujan gitu. Atau kalian bikin ya yang lain lah. Yang lainnya apa? Sekarang tuh yang baru ngetren tanaman ya. Kalian bikin pot atau apa gitu yang dia bisa kan biasanya kecil, kalau udah agak gede tanamannya dia ganti yang besar. Nah, kalian bikin portable pot misal, entah dari kayu yang bisa ditambah karet atau apa, bisa dibikin lebih gede lagi. Jadi tanaman ini tidak perlu banyak beli pot gitu. Satu bisa untuk seluruhnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau nggak ada ini ternyata udah hampir jam 3 ya. Wah, seru sekali. Oke, nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan bisa langsung japri saya atau ya paling enak japri saya aja. Karena kalau di grup nanti ada dosen yang lain juga nggak malah bingung. Baik, silahkan dilanjutkan ide-idenya, silahkan yang belum ada ide tadi silahkan mengembangkan yang menjadi passionnya apa. Nah ini susahnya di sini itu karena kalian berkelompok dan passionnya beda-beda ini. Tapi nggak apa-apa lah, ini untuk belajar mengalah, belajar bekerja dalam kelompok ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan sore hari dengan sudah cukup, siang hari sudah cukup. Mari kita tutup dengan membaca doa menurut kepercayaan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama